Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wade Risti dengan stambuk L1A1 21254 kelas E angkatan 2021, jurusan Peternakan, Fakultas Peternakan, Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi dengan judul manajemen pakan pada ternak unggas. Pakan unggas adalah jenis makanan yang diberikan kepada burung atau unggas peliharaan untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Umumnya merupakan campuran dari berbagai macam bahan pakan yang diformulasikan dengan batasan tertentu untuk menghasilkan formula pakan yang mengandung nilai gizi sesuai kebutuhan dari ayam itu sendiri, yang disebut dengan ransum. Manajemen pakan ternak unggas adalah serangkaian strategi dan praktik yang diterapkan untuk memastikan bahwa unggas seperti ayam, bebek, dan kalkun mendapatkan nutrisi yang sesuai untuk pertumbuhan, produksi telur, atau produksi daging yang optimal. Manajemen pakan pada ayam ras petelur. Berikut tabel 1 kebutuhan nutrisi ayam petelur dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, formulasi ransum ayam petelur. Jenis ransum yang biasa digunakan oleh peternak adalah ayam petelur antara lain adalah ransum jadi, konsentrat, dan self mixing atau membuat ransum sendiri. Ransum self mixing sudah banyak digunakan oleh peternak, terlebih lagi peternak yang fokus pada produktivitas dan daya saing atau harga. Self mixing biasanya memiliki harga yang paling murah dibandingkan konsentrat maupun ransum yang jadi, meskipun sesekali waktu harganya bisa lebih mahal dikarenakan harga bahan baku yang meningkat. Namun dari segi kualitas ransum biasanya akan lebih tinggi spesifikasi kandungan nutrisinya. Selanjutnya, formulasi ransum ayam petelur fase starter. Formulasi ransum untuk ayam petelur fase starter self mixing masih belum begitu banyak yang mengaplikasikannya, meskipun sudah mulai beberapa peternak yang sudah self mixing mulai dari umur 1 atau 10 hari. Saat kita melakukan formulasi ransum ayam petelur fase starter, perlu memperhatikan tingkat kecernaan nutrisi. Hal ini dikarenakan ayam petelur fase starter untuk metabolisme tubuhnya belum sempurna. Penggunaan enzim harus diperkuat sehingga ayam mampu mencerna bahan baku. Formulasi ransum ayam petelur grower. Ayam petelur umur 6 minggu sudah bisa diberikan ransum self mixing. Ransum ayam petelur fase ini dibagi menjadi dua, yaitu ransum grower 1 dan ransum developer atau grower 2. Ransum grower 1 diberikan mulai umur 6 sampai 10 minggu, sedangkan ransum grower 2 diberikan pada 11 sampai 16 minggu. Kemudian formulasi ransum ayam petelur prelayer. Ransum ayam petelur prelayer ini bisa diformulasikan secara khusus atau menggunakan pencampuran antara ransum grower 2 dengan ransum ayam petelur produksi. Ransum prelayer ini berfungsi untuk mentransisikan ransum grower ke layer, di mana kadar kalsium ransum prelayer ini berkisar 2%. Pemberian ransum prelayer ini adalah 16 sampai 18 minggu. Selanjutnya, formulasi ransum ayam petelur fase layer. Formulasi ransum ayam petelur fase layer disesuaikan dengan target fed intake-nya. Selain itu, formulasi ransum untuk ayam petelur muda dan tua kurang lebih 50 minggu sebaiknya dibedakan. Manajemen pemberian ransum ayam petelur yang tepat, yaitu pastikan kualitas ransum sesuai, perhatikan bentuk dan tekstur ransum yang diberikan, sediakan tempat ransum dan tempat minum dalam jumlah sesuai, berikan ransum pada jam yang tetap setiap hari, menyediakan air minum, buat recording ransum secara lengkap, lakukan kontrol atau pengecekan secara rutin,
Hindari pemberian ransum broiler untuk ayam petelur starter. Tambahkan grid saat fase grower dan puncak produksi harus dibarengi puncak konsumsi ransum. Selanjutnya, manajemen pakan ternak ayam broiler. Pada fase pemberian ayam broiler, memberikan pakan ayam harus disesuaikan dengan fase pertumbuhannya supaya penyerapan nutrisinya optimal. Fase ini dibagi menjadi 3, yaitu fase starter, grower, dan finisher. Fase starter 0-7 hari. Pakan mengandung protein tinggi. Jenis pakan untuk fase starter diformulasikan untuk menunjang pertumbuhan fisiologis, mencapai target berat badan, menjamin kesehatan dan kesejahteraan ayam. 2. Fase grower 8-21 hari. Pada fase ini terjadi perubahan tekstur dan nutrisi pakan untuk menyesuaikan pertumbuhan ayam. 3. Fase finisher 22 hari sampai panen. Pada fase finisher, ayam memerlukan protein lebih sedikit dari fase sebelumnya, tetapi memerlukan sumber energi yang lebih banyak untuk keberlangsungan hidup. Komposisi nutrisi pakan ayam broiler. Komposisi atau bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan pakan ayam broiler per 100 ekor buatan, yaitu untuk starter, premix 1/2 kg, tepung bulu unggas 4 kg, bungkil biji kapuk 1 kg, tepung daun pepaya 2 kg, bungkil kelapa 5 kg, bungkil kedelai 7 kg, tepung darah 3 kg, tepung ikan 1/2 kg, tepung gaplek 2 kg, bekatul 2 kg, dan jagung 60 kg. Untuk finisher, premix 1/2 kg, minyak kelapa 1 kg, tepung bulu ayam 2,5 kg, tepung daun pepaya 2,5 kg, biji kapuk 1/2 kg, bungkil kelapa 5 kg, kedelai 9 kg, tepung darah 3 kg, tepung ikan 3 kg, tepung gaplek 5 kg, sorghum 10 kg, bekatul 7 kg, dan jagung 50 kg. Langkah-langkah umum dalam pembuatan pakan ayam broiler yaitu pengumpulan bahan baku, penggilingan, pengadukan, penambahan suplemen, pemanasan, percetakan dan pemotongan, pengemasan dan pelapisan, serta pengendalian kualitas. Pola pemberian pakan ayam broiler. Minggu pertama, sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, DOC atau ayam umur sehari yang sudah dipindahkan ke indukan atau pemanas segera diberi air minum hangat yang ditambahi gula guna mengganti energi DOC yang hilang selama perjalanan ke tempat peternakan atau kandang. Pemberian pakan dapat diberikan sesuai kebutuhan minimal ayam per ekor, yaitu 13 gram untuk 100 ekor DOC. Minggu kedua. Pada minggu kedua, kebutuhan minimal ayam yaitu 33 kg per ekor untuk 100 ekor ayam. Minggu ketiga, kebutuhan ayam yaitu 48 gram per ekor untuk 100 ekor ayam. Pada hari ke-21 dapat dilakukan vaksinasi kedua menggunakan vaksin ND strain Lasota. Minggu keempat, pada minggu ini kebutuhan ayam yaitu 65 kg per ekor untuk 100 ekor ayam. Pada minggu ini juga ayam broiler rentan terserang penyakit, jadi tingkatkan pengawasan dan kontrol kesehatan ayam broiler. Minggu kelima, pada minggu ini kebutuhan pakan ayam yaitu 88 gram per ekor untuk 100 ekor ayam. Pada minggu ini ayam dapat mencapai bobot antara 1,8 sampai 2 kg atau lebih. Itu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.